Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai apa kabar semuanya? Masih tetap semangat kan belajar di rumahnya? Untuk kali ini saya sudah berada di kantor Kepala Sekolah SD Islam Talu Bunyayu, dan di samping saya sudah ada Bapak Kepala SD Islam Talu Bunyayu, Bapak Indra Utama SS SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, selalu baik, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan sudah makin sehat saja ya Pak ya. Kelihatannya tidak tua, tapi makin muda, bukan terlalu tua. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Indra karena sudah meraih, iya kan? Sudah meraih sudah lulus, sudah wisuda dengan predikat cum laude. Selamat untuk Pak Indra. Yeay. Selamat juga buat Bu Rosi ya, sama juga. Nah, kembali ke saya. Oke. Ini adalah sebuah untuk contoh aja buat anak-anak. Ya, untuk semangat ya. Iya, sebagai motivasi. Nah, maaf ya Bapak sudah menyiapkan ini semuanya. Oh enggak, tenang aja. Terima kasih sudah menyiapkan ini semuanya. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan saja. Ya. Untuk tema kali ini adalah tentang yang sedang sekarang ini ya, sedang hits itu tentang belajar di rumah. Kan sekarang ini pandemi ya Pak, dan semuanya sekarang dilakukan dari rumah atau di rumah. Nantinya bekerja saja dari rumah, kecuali kita tiap hari berangkat ke sekolah, ke kantor ya. Kemudian ada beberapa yang memang di rumah. Apalagi belajar saja sekarang harus di rumah dan dari rumah. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apa saja yang harus kita lakukan ya, dalam menghadapi pandemi atau masalah atau belajar dari rumah seperti sekarang ini Pak? Apa saja yang harus kita persiapkan, kita lakukan begitu. Apa saja? Kalau belajar di rumah otomatis persiapannya yang pertama sih harus sabar ya, karena baik guru juga atau orang tua atau anak ya, situasinya sekarang memang sudah tidak seperti semula, seperti dahulu. Jadi yang paling penting itu sabar, karena kita juga nggak bisa bertemu kalau dulu di sekolah, sekarang anak belajar di rumah, yang tentunya guru itu sangat terbatas dalam menyampaikan materinya karena tidak bisa bertemu, dan kemudian orang tuanya juga harus sabar mengajari atau mendampingi ya, karena memang guru tidak bisa ke rumah ya, meskipun waktu itu kita bisa luring, tapi karena makin kesini dirasa mungkin situasinya tidak memungkinkan, akhirnya orang tua yang harus mendampingi anak-anak itu, termasuk juga anaknya juga harus sabar ya, karena mungkin ada rasa bosan, rasa jenuh, sehingga mereka jadi ogah gitu untuk membuka buku, atau kalau tidak disemangati oleh orang tua juga guru, maka dia akan kesulitan ya, atau akan merasa bosan. Betul sekali ya. Walaupun sebenarnya kita itu belajar tidak hanya di sekolah sebenarnya ya Pak ya. Sebenarnya tidak hanya berpatok kita harus belajar di sekolah. Nah, menurut Pak Indra, di mana saja sih kita bisa belajar? Di mana saja kita itu bisa belajar untuk mendapatkan ilmu itu sendiri? Karena bukan hanya di rumah ya Pak. Bukan hanya di sekolah. Ya, jadi sebenarnya kalau di mana kita bisa belajar itu di mana saja kita sebagai tempat belajar ya. Misalnya kalau di dunia nyatanya kita bisa belajar di lingkungan ya, di rumah, di lingkungan, kemudian bersama teman-teman, bersama orang tua, bersama saudara. Kemudian kalau di dunia mayanya kita bisa belajar lewat website edukasi ya, bisa dari ruang guru, bisa juga dari YouTube, mungkin juga di Facebook atau di Instagram juga banyak ilmunya sebenarnya, cuman kadang-kadang kita yang kurang memanfaatkan secara optimal sumber-sumber ilmu di situ.
dan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya di situ banyak sekali ilmunya. Coba aja kalau misalnya kita ke YouTube ya, semua ilmu ada tuh. Iya, meskipun yang negatif juga banyak, yang positif juga banyak. Tapi kita ambil positifnya saja. Iya, apalagi untuk anak-anak lebih baik yang diambil atau yang dilihat itu yang sifatnya pembelajaran ya, atau ilmu-ilmu baru gitu, baik ilmu yang bersifat umum atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pelajaran sekolah. Ya, betul sekali. Nah, menurut Pak Indra bagaimana supaya ketika belajar di rumah itu tetap menyenangkan, tidak membosankan, tidak monoton itu saja? Itu bagaimana? Apakah tergantung dari gurunya sendiri atau dari orang tuanya atau dari muridnya itu sendiri? Jadi bagaimana supaya belajar itu tetap menyenangkan? Iya, jadi kalau untuk belajar yang menyenangkan itu yang pertama kita lihat anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang dikasih tugas langsung dikerjakan, langsung habis. Bahkan mungkin dikasih satu LKS juga habis semua gitu ya, satu hari bisa jadi itu ya, yang semangatnya tinggi. Nah, untuk pembelajaran atau belajar yang menyenangkan buat anak-anak di sekolah, di rumah itu tentunya juga yaitu tadi, kalau anak-anak semangat itu udah mungkin tidak terjadi masalah ya, tapi yang jadi masalah itu kalau anaknya kurang semangat atau mungkin merasa bosan dan lain-lain, itu berarti kita sebagai guru juga punya kewajiban bagaimana sih caranya untuk mencarikan metode atau mencari cara agar anak itu tidak merasa bosan. Kemudian orang tua juga sama, orang tua juga perlu kiranya untuk mencarikan solusi atau memberikan cara-cara lain dalam pembelajaran agar anak-anak itu bisa lebih menyenangkan ya, karena kalau lewat daring terus mereka mengalami kebosanan, misalnya tentang belajar IPA atau belajar biologi atau belajar yang berkaitan dengan alam, anak diajak ke alam kayak gitu, nggak mesti harus lihat di HP terus ya. Kemudian guru juga sama, mungkin ada kalanya kita memberikan tugas, memberikan pembelajaran lewat daring, bisa lewat foto-foto, kemudian tapi bisa juga nanti bisa menggunakan video atau menggunakan bermacam-macam media pembelajaran ya, bisa juga mungkin dilombakan atau divideokan yang lebih menarik lagi gitu, biar anak-anak tuh merasa ada sesuatu yang baru gitu. Karena anak kalau keseringan yang biasa-biasa aja atau yang monoton akan cepat sekali bosan. Iya. Jadi otomatis kita harus punya banyak cara untuk ya punya variasi ya Pak. Kemudian seperti ini dari yang penjelasan Bapak itu, jadi siapa saja yang menurut Pak Indra itu yang paling penting ya di antara untuk saat ini loh ya, saat ini kan belajar di rumah. Iya. Jadi yang paling berperan penting untuk anak itu belajar di rumah. Walaupun sebenarnya semuanya penting ya Pak ya, tapi menurut Bapak itu untuk saat ini loh dalam melihat situasi yang seperti ini yang paling penting itu siapa? Iya, artinya kalau di saat ini sih kita yang paling memegang peranan paling penting adalah orang tua. Ya, karena anak sedang ada di rumah dan yang ada di rumah itu ya orang tua. Kita sebagai guru hanya menjembatani, hanya memfasilitasi materi-materi yang harus sampai kepada anak. Gitu. Memang situasinya seperti ini, kita sangat terbatas gitu. Apalagi saat ini kita harus daring ya, sementara tatap muka tidak diizinkan, baik itu tatap muka di luar rumah atau di sekolah ya. Jadi orang tua itu sangat dominan di situ. Dan saya harap sih ya orang tua tetap sabar gitu. Jangan karena banyak sekali peristiwa ya atau mungkin kejadian-kejadian yang bikin ya namanya juga anak-anak dan orang tua juga sudah lelah, sudah banyak pekerjaan yang lain, sementara harus mengajari anaknya juga, itu yang menjadikan mungkin rasa emosionalnya muncul gitu ya, kemanusiaan manusiawi sekali gitu.
Dan dilihat di sini kan walaupun sebenarnya ada beberapa sekolah yang memang tidak luring, masih ada beberapa yang luring ya Pak ya. Iya. Tetapi untuk SD Islam sendiri, kenapa Bapak Indra Gautama ini tidak bukan maksudnya tetap ingin anak itu tetap belajar di rumah? Iya. Apa Bapak tidak ingin, atau ya bagaimana sih supaya anak itu masuk, atau enggak tidak ingin anak itu masuk, atau mau Bapak itu kenapa gitu kita tidak melakukan itu? Luring terhadap kita iya, gitu begitu. ya. Bagaimana itu? Apa alasannya Bapak? Mengapa? Yang pertama sih begini, kita itu setiap melangkah itu kan kita koordinasi dengan dinas pertama dengan pengawas, kemudian dengan dinas, dan dinas juga koordinasi kan dengan tingkat lebih tinggi lagi sampai kementerian ya, dan kita sangat patuh. Kemudian kita di samping yang paling penting sebenarnya kita itu memberikan materi yang optimal, memberikan pelayanan yang maksimal. Belum tentu juga mungkin yang masuk akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya, karena situasinya seperti ini, mereka datang, mereka masuk, kemudian cepat pulang gitu. Sementara resikonya mungkin juga lebih besar gitu. Jadi kita berusaha seaman mungkin, semaksimal mungkin. Kita juga meskipun anak belajar di rumah, kita juga di sini terus bekerja atau berusaha memberikan yang terbaik ya, baik itu pelajarannya, materinya, agar anak-anak itu tetap mendapatkan haknya gitu. Jadi bukannya kita nggak mau, tapi kita berpikir lebih jauh lagi gitu. Kemudian memang peraturannya memang tidak boleh gitu. Jadi kita tetap mematuhi peraturan yang ada saja. Iya. Jadi kita punya pegangan ya Pak, tidak Iya. asal kemudian kita harus masuk dan sebagainya apa ya. Jadi SD Islam Talun Huda Bumiayu, jadi tetap untuk mematuhi peraturan pemerintah ya Pak ya. Iya. Ya, saya pun sering bilang ke murid-murid, dimanapun kalian belajar, ya dimanapun itu, walaupun di rumah, ya, kalaupun di sekolah, misalkan kata Pak Indra, kalaupun di sekolah dia masuk, tetapi dia tidak, atau hanya masuk-masuk saja, tidak mau mengerjakan tugas atau dan sebagainya. Sedangkan kalau di rumah misalkan diberi tugas dia mengerjakan, ini tingkat ilmunya tingkat kecerdasannya jelas yang mau mengerjakan tugas dong ya Pak ya, yang bertambah kan, tidak selalu, makanya tidak harus selalu belajar itu di sekolah. Iya. Di rumah pun bisa, gitu ya Pak. Betul. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir Pak, menurut Pak Indra, ini hanya menurut saya sih, tidak kita pribadi bukan iya, menurut Pak Indra, melihat situasi yang seperti sekarang ini, menurut Pak Indra, kapan kira-kira sekolah itu akan masuk kembali? Saya kira kalau masuk kembali, saya sendiri secara pribadi tidak tahu ya, karena itu nanti kita ngikutin ke dinas. Tapi kalau lihat lihat kondisinya sekarang kayaknya mungkin agak lama juga ya, entah sampai kapan kita juga nggak tahu. Kita jadi pesimis. Iya, tapi sebenarnya kita mau masuknya kapan, itu kan kita lagi dipaksa ya, satu untuk belajar IT lebih bagus lagi, itu kan dipaksa benar-benar untuk ada hikmahnya, jadi ada hikmahnya. Mau masuknya kapan, no problem kalau menurut saya sih, meskipun ya problem juga ada problemnya gitu, cuman kita satu anak-anak nanti arahnya tuh udah digitalisasi ya, udah pakai HP, udah online, daring kayak gitu. Jadi mau masuknya kapan ya? Wallahualam. Iya, wallahualam. Yang penting gurunya tetap semangat, orang tuanya semangat, anak-anak tetap semangat, dan jangan sampai malas belajar. Gitu aja. Dan menjadikan guru itu semakin kreatif sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini. Dan kita memang sudah dihadapkan atau diarahkan, betul kata Pak Indra, diarahkan menuju ke teknologi yang lebih canggih, ke zaman yang lebih canggih. Iya. Betul ya Pak. Kemarin kita seminar kan ada robot teachers, ya, guru robot guru itu kan. Iya. Kita akan menuju ke situ. Iya, makanya kita siapkan aja mental kita, kemudian
diri kita untuk menghadapi situasi yang serba tidak menentu atau cepat sekali berubah gitu. Iya, serba berubah gitu. Jadi kita rencana ini besok ternyata ada perubahan lagi, kita harus ikutin gitu. Harus ikutin terus. Termasuk ya ini tadi dulu kita sama sekali ini kan di luar dugaan kita, di luar prediksi kita, yang biasanya kita masuk, kemudian kita nggak kenal mungkin aplikasi-aplikasi yang seperti Zoom, seperti apa gitu ya, mungkin Google Meet dan lain-lain, itu kita jarang, tapi ketika ada ini kita semua harus bisa gitu, karena pada dalam rangka ya itu memberikan materi kepada anak-anak nanti suatu saat juga mungkin nanti ke depan entah kayak gimana lagi kita nggak tahu. Yang pasti sih teknologi sangat memegang peranan penting ya, dominan ya, karena jelas nanti ke depan teknologi itu semakin maju, kita jangan sampai ketinggalan. Baik Bapak, oke. Terima kasih Bapak, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas tempatnya dan semuanya sudah dipersiapkan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.